Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, di hari yang sama dalam tanggal yang berbeda, bangsa ini memproklamirkan kepada seluruh penduduk dunia bahwa dia bebas dari penjajahan. Kenapa yang dipilih hari Jumat? Kenapa bukan hari Selasa? Kenapa bukan hari Rabu? Ada apa dengan hari Jumat? Karena memang orang-orang yang mengumumkan kebebasan kita dari penjajahan Belanda, orang-orang kafir laknatullah alaihim ajma'in, itu adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang agamis. Mereka bukan hanya sekedar para pejuang rasionalis, tapi mereka orang-orang yang beragama. Mereka tahu bahwa induk dari segala hari adalah hari Jumat, karena mereka percaya siang malam mereka bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mensabdakan bahwa hari itu ada satu hari dipilih oleh Allah, Sayyidul Ayyam, itulah dia hari Jumat. Mereka ingin bahwa kemerdekaan itu ditolong oleh para malaikat yang mengaminkan doa satu titik di hari Jumat. Hari Jumat diumpamakan seperti cermin, lalu di tengah cermin itu ada satu titik, ada satu doa yang mustajab. Maka selesai bendera itu dikibarkan, proklamasi dibacakan, Presiden Insinyur Soekarno mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diaminkan oleh mereka yang hadir saat itu. Foto gambar menjadi bukti sejarah, menjadi saksi bisu sampai hari ini bahwa mereka memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah mereka yang berdoa hari itu lidah-lidah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara doa yang dikabulkan Allah adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sebelum ia berbuka. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, mereka yang hadir pada pagi Jumat itu semuanya dalam keadaan berpuasa, karena kita memproklamirkan kemerdekaan kita tepat pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Lalu hari ini orang berkata, apa bedanya 17 Agustus dengan 9 Ramadan? Bagi orang yang tidak mengerti agama, itu kan hanya penanggalan biasa. Tapi orang yang beriman kepada Allah, bertemu dua kemuliaan. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, induk dari penghulu pemimpin hari Jumat. Dan bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan kemuliaan. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Maka hari kemerdekaan kita bertemu dua Sayyidul Ayyam dengan Sayyidus Syuhur. Hari Jumat jatuh tepat pada bulan suci Ramadan. Hari ini anak-anak kita tidak lagi mengerti kapan kita merdeka. Mereka tidak lagi punya polesan agama. Tanpa sadar kita sudah mensekulerkan mereka. Kita sudah membuat mereka tidak mengenal agama. Mereka menganggap agama hanya untuk menikah di masjid, mati solat di jenazah di masjid. Ketika dia dicabut nyawanya, lalu dibawa jenazahnya ke masjid, disolatkan dalam masjid. Dia hanya 2 kali saja berislam. Saat lahir diakikahkan, saat menikah, setelah itu dia pun mati.
dia tidak mengerti bahwa perjuangan negeri ini adalah karena rahmat Allah. Itu tertuang dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diiringi dengan keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia. Kita masuk surga bukan karena amal kita yang banyak, dan kita juga merdeka bukan karena persenjataan yang hebat, tapi kita merdeka disadari oleh mereka. Teriakan Bung Karno, teriakan Bung Tomo di Surabaya, teriakan Presiden, teriakan Panglima Angkatan Bersenjata, Panglima Besar Sudirman yang bergerilya di tengah hutan belantara dalam keadaan sakit, dalam keadaan terkena malaria, namun solat berjamaahnya tetap tidak pernah tinggal, zikirnya tetap berkumandang dalam keadaan diangkat di dalam tandu. Maka doa mereka inilah yang membuat kita bebas dari penjajahan orang-orang yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sejarah ini terlupakan oleh anak cucu kita. 31 tahun silam, ketika kita merdeka, di tengah-tengah malam Ramadan itu, para ulama, para kiai, mereka bermunajat kepada Allah. Tanggal 9 Ramadan, artinya 9 malam sudah mereka berdoa dalam tarawih, dalam tahajud, dalam doa, dalam munajat mereka memohon kekuatan dari Allah. Apa yang terjadi hari ini? Malam-malam kemerdekaan diisi dengan keyboard tunggal, penyanyi dangdut membuka aurat. Tengah malam kita dengarkan suara hiruk pikuk dengan berbagai macam perayaan yang katanya syukuran, tapi sebenarnya syukuran, berbaju syukuran tapi berisi kekufuran. Jangan heran, musibah datang silih berganti, umat ini tidak akan pernah bangkit. Kenapa? Karena sudah mengkhianati apa yang dilakukan orang di masa yang lalu. Muslim yang ada di Uni Soviet merasa bangga. Masjid Kubah Biru yang hari ini tetap tegak berdiri di negeri sekuler, di negeri kaum komunis, besar jasa Presiden Soekarno. Salah satu yang menyebabkan penguasa komunis tidak menumbangkan Masjid Kubah Biru itu dan tidak menghancurkan makam Imam Al-Bukhari, salah satu adalah karena jasa Presiden kita. Tapi setelah kita lama merdeka, apa yang terjadi dengan masjid-masjid kita? Apa yang terjadi dengan rumah yang kita katakan suci? Rumah Allah di negeri komunis hampir hancur binasa, diselamatkan oleh Presiden kita. Tapi rumah Allah yang ada di negeri kita hari ini diinjak oleh orang kafir, orang yang tidak bersunat, tidak berkhitan, tidak mandi wajib. Enak saja melangkahkan kakinya di dalam rumah Allah. Orang menyalaminya, mengucapkan selamat datang, berani menyampaikan kata sambutan di rumah Allah. Inikah makna kemerdekaan? Merdeka berarti kita bebas menjalankan syariat Islam. Itu tertulis dalam konstitusi negara kita, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dirumuskan oleh orang-orang yang bertuhan, dirumuskan oleh orang-orang yang agamis dan religius. Maka ketika hari ini kita membaca di harian, kita mendengar di berita bahwa peraturan daerah, perda yang berbau syariah akan dihapuskan, bagi orang-orang yang mengerti sejarah masa lalu, ini adalah pengkhianatan yang luar biasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari boleh berlalu, musim boleh berganti, tapi keimanan bangsa ini tetap tidak boleh berganti. Kenapa? Karena kita merdeka atas rahmat dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa. Allah berjanji, dan Allah kalau sudah berjanji 5 kali kita katakan innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak pernah ingkar janji. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barakah, barakah, barakah kemenangan, barakah mengusir penjajahan, barakah kehebatan, barakah tanam-tanaman. Dari langit turun hujan, hujan menumbuhkan tanaman. Berapa lama kita menjadi swasembada beras internasional, sanggup memenuhi kebutuhan diri dan orang lain.
Tapi begitu laknat itu turun, walakin kazzabu, kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak bersyukur kepada kami, maka akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Air tidak lagi mendatangkan tanaman yang hijau, air mematikan padi, air tidak lagi mendatangkan ikan, justru ikan yang ada di dalam keramba hanyut berserakan di tengah kolam laut dan sungai. Air tidak lagi mendatangkan rahmat, tapi berubah menjadi laknat. Bentuknya sama, tapi efeknya berbeda. Di Arab Saudi, di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya, mereka gali tanah, yang keluar adalah minyak. Mereka ingin mencari air, yang keluar adalah gas. Mereka ingin mencari air, yang mereka dapat adalah minyak kualitas nomor 1 dunia. Rahmat diturunkan Allah. Tapi kita, apa yang terjadi? Minyak yang dicari, lumpur keluar tidak kering, menenggelamkan kecamatan, bahkan kabupaten. Berapa jalan yang putus. Allah berjanji, kalau kalian beriman akan kutambah nikmatku, tapi kalau kalian kufur, tidak kalian syukuri, inna azabi lasyadid. Ingat, azabku amat sangat menyakitkan. Mari kita kenang sejarah ini. Mari kita jangan euforia sesaat. Jangan kita lupakan bahwa umat ini merdeka karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hiburan dibenarkan dalam Islam, tapi ketika hiburan itu melalaikan dari ibadah kepada Allah, mubazir, berapa banyak RT RW mengumpulkan uang warga hanya untuk perbuatan mubazir. Ingat, Allah berfirman, innal mubazzirin, sesungguhnya orang mubazir, kanu ikhwanas syayatin. Mari kita pandang ulang, kita review ulang, kita lihat mundur ke belakang. Apakah perbuatan kita ini diridhai Allah atau tidak? Andai tokoh masyarakat diam tidak berbunyi karena mereka lelah, karena mereka capek, maka salah satu forum menyampaikan firman Allah adalah khutbah Jumat. Andai diam, semuanya tidak lagi berbunyi. As-sakitu anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, maka dia adalah setan yang bisu. La yantahiyanna, hendaklah berhenti melakukan perbuatan maksiat. La yantahiyanna, jangan mengulang lagi perbuatan dosa, karena jika terus dilakukan itu hanya akan mengundang musibah yang besar. Setelah bala malapetaka itu datang, summa tad'unahu, kalian datang beramai-ramai berdoa di tanah lapang, fala yustajabu lakum, tapi saat itu doa tidak lagi dikabulkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.